Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Abdan Kamaluddin dengan NIM A76219026 dari Prodi Sistem Informasi pada mata kuliah Etika Profesi. Untuk tugas UAS kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cybercrime dan contoh kasus di masyarakat. Pengertian dari cybercrime sendiri menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Contoh kejahatan cybercrime yang pertama yaitu memasukkan akun Facebook seseorang. Nah, ini salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para public figure atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Yang kedua, fenomena dari ransomware WannaCry. Beberapa tahun lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Jenis-jenis cybercrime yang sering terjadi di masyarakat, yang pertama yaitu pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia dari pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyberterrorism. Cyberterrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga adalah hacking. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking, tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini, biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu untuk membeli barang belanjaan online, kemudian barang gratisan tersebut kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Yang kelima, defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, ataupun universitas. Yang keenam, cybersquatting. Istilah cybersquatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar, memang pasalnya tindakan penyerbutan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Yang ketujuh, cyber typosquatting. Hampir mirip dengan cybersquatting, tindakan cyber typosquatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran aktivitas. Aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memasukkan ulang URL website perusahaan. Yang kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime yang paling diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Yang kesembilan, yaitu malware. Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang bahaya malware, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala. Secara umum, malware sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada virus, Trojan horse, adware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu metode cybercrime ada 5, yaitu sniffing, destructive device, password cracker, distribute denial of attacks atau DDoS, dan spoofing. Cara penanggulangan cybercrime.
Yang pertama, membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Yang kedua, membentuk lembaga penanganan khusus. Anda tentu tidak asing dengan divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Yang selanjutnya yaitu memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan beberapa add-on seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Sekian, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.